Said Murtadho Az-Zabidi diminta untuk mengarang kitab nasab. Lalu terbitlah kitab Ar-Raddul Jali fi Nasabi Bani Alawi atau Ar-Raddul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Lalu dirubah-rubah terus. Ya, dirubah oleh penyalinnya, ditambah atau ada yang dikurangi. Jadi keotentikan kitab Ar-Raddul Jali itu tidak bisa dijamin. Alias tidak 100%. Apakah ini benar kitab karya Said Murtadho Az-Zabidi. Jadi ditelikung. Sama seperti yang terjadi pada sekarang ini. Nanti kalau ada orang terkenal, lawang sekelas Gus Bahak saja mengakui nasabnya Habaib. Kok ini kelas orang-orang coro-coro ini kok menolak, membatalkan. Alasannya apa? Kan pasti begitu deh. Sekelas orang tenar seperti Ustadz Abdus Somad saja percaya pada nasab para habib nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada kroco-kroco, jangkrik-jangkrik, kan seperti itu. Kami mengetengahkan data karena kami menggugah sekaligus menantang para santri dan ustadz-ustadz pondok pesantren untuk menambah mata pelajaran ya yang ada di madrasah atau sekolah atau di pondok-pondok pesantren. Tambahlah pelajaran selain kholasoh ya, Nurul Yakin, tapi ada kholasoh, sejarah dan nasab. Karena ilmu nasab itu masuk bagian ilmu sejarah. Gitu loh. Jadi nanti ini akan dikembangkan di pesantren-pesantren, khususnya pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Salafiyah. Kholafiyah juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Langsung saja kita simak videonya dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aydan rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala aydan man salaka fihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami sowan silaturahmi dengan panjenengan semua dengan niat thalabul ilmi. Semoga silaturahmi via udara ini senantiasa Allah memberkahi umur kita, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi semua rezeki kebahagiaan kita, sehingga kita senantiasa hidup yang istiqomah, nantinya meninggal dalam kondisi husnul khotimah,
di barzah mendapatkan jannah, raudhah min riyadil jannah, dan di akhirah selalu mendapatkan karomah, maunah, salamah, masuk ke dalam jannah khalidina fiha abada. Kita melihat dan mendengar berita tentang meninggalnya Presiden Republik Revolusi Islam Iran, yakni Presiden Ibrahim Ar-Raisi, bersama dengan beberapa stafnya, semuanya hampir 9 orang-orang penting dari Iran meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan. Ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada orang sakti di dunia ini. Tidak ada orang hebat di dunia ini, hanya orang yang selamat, hanya orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, fitnah, dan musibah. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita atas kemampuan yang kita miliki, karena semua ini hanyalah sekedar titipan ilahi, baik harta, ilmu, ketampanan, kecantikan, kedudukan, ya, semuanya tak ada guna jika tanpa restu ridho dari ilahi Rabbi. Kita turut berbelasungkawa atas meninggalnya seorang presiden, ya, di saat kunjungan kerja meresmikan bendungan, perjalanan pulang dalam kondisi cuaca tak memungkinkan, gelap berkabut di pegunungan dan hutan, ya, yang akhirnya baru ditemukan hari ini setelah 12 jam pencarian. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua selaku umat manusia yang lemah, yang dhaif. Tidak boleh kita menyombongkan diri kita. Di saat kita yang masih sehat dan dikaruniai oleh Allah panjang umur, ada yang berumur di atas 60 tahun, ya, patut dan wajiblah kita untuk tambah bersyukur. Presiden Ibrahim Ar-Raisi umurnya cuma 63, hari Ahad wafat. Padahal fisiknya seperti orang tua, karena rata-rata para penganut tasawuf itu walaupun usia muda tapi jiwanya tua. Berbeda dengan hidup yang tidak hanya berdasarkan akhirat saja, seimbang dengan dunianya, itu kelihatan muda. Ya, seperti mantan Perdana Menteri Malaysia. Itu sekarang umurnya 90 tahun lebih, tapi masih energik, ya. Mahathir Muhammad. Kita jadikan pelajaran atas semua kejadian yang ada di muka bumi ini sebagai ayat Allah, sekaligus peringatannya untuk kita semua. Harus mampu membacanya. Iqra, 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 bacalah, lihatlah, renungkanlah, lalu simpulkanlah bahwa semua ini adalah hakikatnya hasil karya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan meluruskan keyakinan dari para muhibbin, pecinta Habib yang masih membela majikannya, bahwa ada seorang ulama eksternal Ba'alawi katanya, yang mengarang kitab Khulasatul Athar, orang asli Aleppo atau Halab, Suriah, yang jelas-jelas mencantumkan, mengesahkan, mengisbat nama
dari tokoh-tokoh Pahlawi yang ada di masanya dan bahkan sebelum masanya, alias abad 11, 10, 9, 8 sampai ke belakang. Lalu beliau Asy-Syaikh atau Al-Imam Al-Muhibbi, ya, pengarang kitab Khulasatul Athar ini wafat pada abad ke-12 Hijriah, bukan Masehi, Hijriah, yakni wafat tahun 1111 alias abad 12. Para pendukung Habib selalu memiliki pemahaman yang keliru, tapi tidak terasa kalau itu keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya itu di dalam memahami isi dari kitab Khulasatul Athar ini. Saya memiliki manuskripnya. Manuskrip Khulasatul Athar. Warna. Naskah aslinya Khulasatul Athar, Syekh Al-Muhibbi, abad 12 Hijri, orang asli Halat atau Aleppo. Kalau ada kata-kata Damsyik berarti Damaskus. Halab, Aleppo. Warna. Ini manuskripnya. Para muhibbin belum bisa memahami secara utuh. Kitab Khulasatul Athar ini, pengarangnya itu siapa? Tahun berapa? Marojeknya dari mana? Dari siapa? Itu yang harus dipelajari. Mentok-mentoknya nanti ke kitab apa? Abad berapa? Siapa pengarangnya? Kan begitu. Ini namanya mempelajari data referensi, pengambilan informasi dari Al-Muhibbi ini dari An-Nurus Safir. Ini An-Nurus Safir. An-Nurus Safir. Lalu dari Al-Masyra'ur Rawi. Ini manuskripnya, ini Masyra'ur. Lalu dari Al-Khirqah. Yes. Mohon maaf nih. Jadi Al-Muhibbi ini jelas menerangkan dalam muqaddimah kitabnya bahwa beliau memang mengambil beberapa referensi dari kitab-kitab karya Pahlawi. Di antaranya adalah An-Nurus Safir An Akhbaril Qarnil Ashir. Al-Allamah Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus yang wafat tahun 1038 Hijriah. Itu juga Al-Masyra'ur Rawi oleh Abu Bakar As-Shili Pahlawi wafat tahun 1093 Hijriah. Lalu ke Al-Ghurar wafat 960 Hijriah. Lalu mundur lagi ke Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, katanya Al-Jauhar Syaffaf itu juga. Katanya juga di Al-Burqa Al-Musyiqah Filibasil Hirqah Al-Niqah 895 Hijriah. Mentok-mentoknya itu abad ke-9. Dan ada pencantuman silsilah nasabnya Bani Al-Ahdal yang beliau tidak cross-check asal-usul datanya dari mana. Pokoknya itu berasal dari informan yang beliau terima, langsung dicatat di dalam kitabnya. Ketika kita menemukan silsilah leluhurnya Bani Al-Ahdal, ya, di dalam kitab beliau langsung saja husnudzon, mempercayainya bahwa Bani Al-Ahdal, Ahdal itu artinya adalah terdekat, ya, itu kembali kepada Husainiyah atau ke Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Inilah
istilahnya beliau memang Al-Muhibbi ini tidak termasuk nasabah ya. Tapi masuk dalam kategori mu'arikh atau ahli sejarah. Kalau an-nasabah di dalam kitab Tabaqatun Nasabin ini saya nggak menemukan. Dalam kitab Tabaqatun Nasabin karya Bakar Abu Zaid, nasabah abad ke-12 yang ada pada kurun tahun 1101 sampai 1200-an ini nggak ada nama beliau. Nggak ada tercantum nama Al-Muhibbi, pengarang kitab Khulasatul Athar ini. Di sini beliau menyebutkan bahwa silsilah Bani Al-Ahdal itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Dan ini ada kejanggalan-kejanggalan karena Bani Ahdal, Bani Kudaimi, dan Bani Alawi ini 3 rumpun. 3 bersaudara, beda ayah, tapi sama-sama mbah. Dan yang satunya lagi beda leluhurnya, tapi berdekatan. Kerabat dekat. Yakni Bani Ahdal, Bani Kudaimi, dan Bani Alawi. Dimulai dari leluhurnya Bani Al-Ahdal, yang pertama kali ikut hijrah dari Basrah ke Hadramaut bernama Muhammad bin Sulaiman. Ini sudah tidak sinkron dengan semua ahli sejarah dari kalangan Al-Ahdal sendiri. Muhammad bin Sulaiman itu wafatnya tahun 540 Hijriah. 540 Hijriah. Oleh Abdurrahman As-Segaf sampai Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman menyimpulkan bahwa antara Ali Kholiq Hisam itu hampir sama tahunnya seperti ceritanya ya Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal ini. Alias ada kecenderungan ya untuk mengharmonikan tahun keberadaan dari Bani Alawi dengan Bani Al-Ahdal ini. Nggak masuk akal jika Bani Al-Ahdal yang hijrah pertama kali itu Muhammad bin Sulaiman. Antara Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang wafat 345 itu nggak sinkron. 345 sampai dengan 540 ini jeda waktu 230 tahun. 230 tahun. Jadi tidak mungkin Bani Al-Ahdal ini ikut hijrah bersama dengan Imam Ahmad Al-Abah dan bersama dengan Salim bin Abdullah Al-Kudaimi. Leluhurnya Bani Kudaimi. Tidak mungkin. Nggak sinkron. Oleh sebab itu, para sejarawan dan ahli nasab dari kalangan Ba'alawi masih bertentangan dengan sejarawan dan ahli nasab dari kalangan Bani Al-Ahdal ini. Walaupun di awalnya Bani Al-Ahdal ini silsilah nasabnya pun tertolak. Tidak intisab, muttasil nyambung sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai Rasulullah SAW melalui Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Karena apa? Ada Syarif Aun bin Musa Al-Kadhim dalam buku-buku nasab itu tidak pernah ada nama Aun kecuali Aun yang menjadi cucunya Sayyidina Ali dari anak yang bernama Muhammad. Itu ada. Kalau Musa Al-Kadhim kok sampai memiliki anak yang bernama Aun, itu nggak pernah ada. Ini saya datangkan kitab nasab paling tua, abad 3 awal. Ini yang menjadi rujukan semua pakar nasab setelahnya. Kitabul Mu'aqqabin min Waladil Imami Amiril Mukminin. Ini paling tua. Kitabul Mu'aqqabin. Sebelum Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat lahir, sebelum
Imam Ubaidillah lahir dan sebelum Bani Al-Ahdal lahir. Bani Kudaimi juga lahir leluhurnya. Ini. Dan ini disertakan dengan manuskrip aslinya. Ini manuskripnya. Kitabul Mu'aqqabin. Kitabul Mu'aqqabin. Saya bukakan Kitabul Mu'aqqabin, kitab nasab tertua. Bahwa silsilah nasabnya Bani Al-Ahdal itu tidak sesuai dengan data kitab nasab yang ada. Karena ada Aun wal Aqibu min Musa al-Kadzim bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihimussalam min Ali Ridho, Ibrahim, Abbas, Ismail, Abdullah. Ya ini anak-anak Musa al-Kadzim, nggak ada Aunnya. Muhammad, Ubaidullah, ada Ubaidullah, Ja'far, Harun, Zaid, Hamzah, Hasan, Husain, Ishak. Nggak ada Aun bin Musa al-Kadzim. Nggak ada. Ini kitab nasab tertua. Ya. Anak-anaknya Musa al-Kadzim bin Ja'far Shadiq. Masnya Ali al-Uraidi. Nah, terus ada dua versi silsilah nasab yang ditemukan oleh Husain bin Abdurrahman al-Ahdal, pengarang kitab Tuhfatuz Zaman. Versi pertama nyambungnya ke Aun bin Musa al-Kadzim, yang kedua nyambungnya ke Aun tapi sampai ke Hasan bin Husain Musawwar bin Ali Zainal Abidin. Dan semuanya, keduanya ini tertolak karena tidak sesuai dengan data nasab, kitab nasab yang ada. Semuanya. Tidak hanya Kitabul Mu'aqqabin saja. Ini. Jadi dalam Tuhfatuz Zaman, Abu Abdullah Husain bin Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdal, pengarang kitab Tuhfatuz Zaman, menerangkan leluhurnya itu berdasarkan temuan beliau pada abad ke-9 bahwa nyambungnya adalah Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi. Dari nama inilah lalu keturunan Ba'alawi mencoba untuk menyambungkan diri. Mereka dompleng nempel ke Al-Ahdal. Sulaiman bin Ubaid bin Isa, bukan bin Ahmad lah ya. Ubaid bin Isa bin Alawi. Jadi ada nama Alawi dalam silsilah Al-Ahdali ini. Katanya di dalam kitab-kitab versi internal Ba'alawi tidak pernah ada nama Alwi dari seluruh keturunannya Kanjeng Nabi kecuali Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Katanya seperti itu. Enggak, ini ada Alwi. Dari nama inilah yang diotak-atik. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dua jalur ini semua tertolak karena tidak sesuai dengan kitab nasab sebelumnya. Alias ya bikin-bikin sendiri juga gitu. Jadi di Tahdhibul Ansab juga sama semuanya. Di Al-Majdi, Al-Fakhri, Al-Asili, Tuhfatut Thalib, ya. Di Umdatut Thalib, di An-Nafkah Al-Ambariyah, di Munlaqilatut Thalibiyah, sama. Nggak ada anaknya Imam Musa al-Kadzim yang bernama Aun. Itu nggak ada. Nggak ditemukan. Ya memang nggak ada. Oh, yang tidak ada belum tentu ditemukan. Nanti buat sendiri, mengada-ada sendiri. Jadi nggak seperti itu. Jadi inilah yang tidak di cross check terlebih dahulu oleh Syekh Al-Muhibbi, pengarang kitab Khulasatul Athar ini. Sehingga beliau langsung mencantumkan karena memang beliau husnudzon berdasarkan informasi yang beliau terima dari
Al-Masyra'ur Rawi, dari An-Nurus Safir, dari Al-Ghurur, dari Al-Jawharus Syaffaf, dari Al-Burqah Al-Musiqah. Mentok sudah sampai di situ. Burqah Al-Musiqah, mentoknya di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Mentoknya di situ semua. Jadi nggak bisa mendekati ya data primer dengan masa hidupnya Imam Ahmad Al-Abbah, Imam Ubaidillah, Imam Al-Umi. Nggak ada, nggak bisa. Jadi bagi muhibbin ya harus belajar dulu. Ya, jangan mentok belajar nahwu sampai imriti saja. Belajarlah sampai alfiyah. Ya. Nanti kalau sampai mriti sampai jurumiyah saja misalkan ya. Asma khomsah 5. Nanti kalau sampai di alfiyah itu asma sitah. Enggak ada asma sitah itu. Yang ada asma khomsah. Oh, enggak ada, engkel-engkelan nanti enggak ketemu jeluntrungnya. Karena sama-sama menyimpulkan sesuai dengan kelasnya, dengan pemahamannya. Cara memahaminya itu mudah, jangan bulat dan ruwet. Khulasatul Athar itu abad berapa? Abad 12 Hijriyah. Hampir sama seperti Ar-Raudhul Jali. Sayyid Murtadha Az-Zabidi juga kena telikung. Sayyid Murtadha Az-Zabidi yang alim dan alama ini diminta ya oleh Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Aidrus, teman tunggal gurunya. Ya, ayahnya itu gurunya Sayyid Murtadha Az-Zabidi pada waktu bertemu di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Sayyid Murtadha Az-Zabidi diminta untuk mengarang kitab nasab. Lalu terbitlah kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi atau Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Lalu dirubah-rubah terus. Ya, dirubah oleh penyalinnya, ditambah atau ada yang dikurangi. Jadi keotentikan kitab Ar-Raudhul Jali itu tidak bisa dijamin. Alias tidak 100% apakah ini benar kitab karya Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Jadi ditelikung. Sama seperti yang terjadi pada sekarang ini. Nanti kalau ada orang terkenal, lawang sekelas Gus Bahak saja mengakui nasabnya Habaib, kok ini kelas orang-orang coro-coro ini kok menolak, membatalkan. Alasannya apa? Kan pasti begitu deh. Sekelas orang tenar seperti Ustadz Abdus Somad saja percaya pada nasab para habib nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok ada kroco-kroco, jangkrik-jangkrik, nah, kan seperti itu. Kami mengetengahkan data karena kami menggugah sekaligus menantang para santri dan ustadz-ustadz pondok pesantren untuk menambah mata pelajaran ya yang ada di madrasah atau sekolah atau di pondok-pondok pesantren. Tambahlah pelajaran selain kholasoh ya, Nurul Yakin, tapi ada kholasoh sejarah dan nasab. Karena ilmu nasab itu masuk bagian ilmu sejarah. Gitu loh. Jadi nanti ini akan dikembangkan di pesantren-pesantren, khususnya pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Salafiyah. Kholafiyah juga begitu. Supaya apa? Wawasan keilmuan lulusan pondok pesantren itu tidak kalah dengan lulusan kampus Universitas Timur Tengah. Jadi biar nggak gaptek gitu. Dan mungkin cara memasukkan kitabnya pun ya pertama kali ya dengan biaya tinggi. Ya, tapi nanti kalau sudah jalan enggak. Sekarang paket internasional sudah ada. Mau beli kitab-kitab Al-Masyra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah di Shopee, Tokopedia sudah bisa. Ya. Yang tidak bisa itu yang kitab-kitab yang mungkin masih sulit dicari karena penerbitnya di Timur Tengah sana nyetaknya tidak banyak. Sehingga
Kalau kita mau beli nunggu 1 bulan lagi atau 2 atau 3 bulan lagi sesuai dengan pesanan rombongan, harus banyak belinya. Kalau cuma 1-2 ya nunggu partaian saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Jadi Ar-Raudul Jali, karya Sayyid Murtadha Az-Zabidi ini saya cari manuskripnya, sampai sekarang masih belum bisa ketemu. Entah itu di Mesir atau disembunyikan oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad atau bagaimana. Karena apa? Saya tidak yakin kalau ini kitab karya Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Atau toh ini benar-benar karya Sayyid Murtadha Az-Zabidi, tapi beliau terkena telikung. Ketelikung sama Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Aidarus. Sama dengan saya, bukan Pak Alawi, diminta oleh teman saya Pak Alawi untuk menyampaikan keabsahannya nasab Pak Alawi. Gitu loh, sama dengan seperti itulah. Sama dengan Habib Novel Al-Aidrus yang meminta kepada Ustadz Kiai Muhyiddinnya untuk menyampaikan keabsahan nasab nenek moyangnya. Ya. Yang menyampaikan itu kalau saya, orang nggak percaya, kalau Kiai, Ustadz harus saya yang menyampaikan, kan begitu. Itu kata Habib Novel Al-Aidarus Solo. Kenapa kok saya berani mengatakan bahwa Ar-Raudul Jali ini bukan karya Sayyid Murtadha Az-Zabidi? Karena banyak kesalahan. Dan kesalahannya itu tidak ringan. Kesalahannya itu tidak ringan. Dan bahkan ada beberapa kalimat yang dirubah oleh penyalinnya, Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad. Nah, ini saya kasih contoh. Mungkin 5 saja saya kasih contoh. Lainnya masih banyak. Bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Abah, lah ini dimulai Al-Muhajir, sebenarnya nggak ada Al-Muhajir, Al-Abah An-Nafat. Yaitu ada 2. Yang pertama adalah Muhammad, ya. Terus yang kedua adalah Abdullah. Nah, ini berdasarkan apa dan siapa yang dijadikan sandaran oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi? Berdasarkan ala nadzakarahu Mus'ab Az-Zubairi wal Bukhari, Abu Nasr Al-Bukhari. Padahal nggak ada hubungan ketemuan tahun hidup semasa hidupnya dengan tokoh yang bernama Muhammad bin Ahmad dan Abdullah bin Ahmad Al-Abah An-Nafat. Nggak ada hubungannya. Mus'ab Az-Zubairi itu wafat tahun 236. Mus'ab Az-Zubairi pengarang kitab Nasab Quraisy yang pernah saya bedah kemarin itu nih. 236 itu sudah wafat. Lah bagaimana? Kapan lahirnya Imam Abdullah, Imam Muhammad? Nggak ada, nggak ketemu. Wong Imam Ahmad Al-Abah itu saja lahirnya simpang siur 240, 210, 273, 260, 279. Mana yang benar? Itu lahirnya Imam Ahmad Al-Abah, masih simpang siur. Ya. Kok sampai Mus'ab Az-Zubairi dalam kitab Nasab Quraisynya dan Abu Nasr Al-Bukhari dalam kitab Sirus Silsilahnya mengatakan bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu ada 2, yakni Muhammad dan Abdullah, padahal Sirus Silsilah nggak menyebutkan itu. Nah, ini namanya klaim, ini namanya telikung namanya. Seluruh kitab-kitab yang ada, karangan semisal kitab Syamsul Dhahirah yang disalin oleh Habib Muhammad Diyas-Syihab misalkan, dan kitab Al-Imamul Muhajir karya Habib Muhammad Diyas-Syihab misalkan, selalu menyebutkan nama-nama. Dalam kitab Sirus Silsilah, menurut Ibnu Inabah, menurut Ibnu Samurah, menurut Al-Janadi, semua kecantuman kabeh, padahal nggak ada. Nggak ada di dalam kitab Sirus Silsilah namanya Imam Ahmad Al-Abah mempunyai anak yang bernama Muhammad dan Abdullah. Nggak ada. Ini namanya telikung. Telikung. Bahasa kerennya sekarang itu telikung. Wal Bukhari. Jadi ini terus wa Abdullah. Nah, Sayyid Murtadha Az-Zabidi belum menyebutkan Ubaidillah, Abdullah.
Wakilah bitasghir, jadi Ubaidillah itu wakilah menurut beliau. Hakadha hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Ini loh. Yang kedua, ya. Ini telikungan alias informasi yang jelas tidak ada dasarnya. Mulai dari nama Abdullah ditasghir menjadi Ubaidullah itu berdasarkan ceritanya Mus'ab Az-Zubairi. Lah Mus'ab Az-Zubairi itu sudah wafat. Abdullah belum lahir. Masa bisa? Nanti dibantah lagi, oh para Habib itu punya karomah. Loh, cucunya saja bisa menolong kakeknya kok. Cucunya belum lahir itu bisa menolong kakeknya. Itu bisa. Ini nggak ilmiah namanya. Suruh percaya sak donya lah kecuali orang-orang yang akal sehatnya tidak aktif. Waqad kana mim mu'asirihi. Bagaimana? Waqad kana mim mu'asirihi. Mus'ab Az-Zubairi itu tidak pernah hidup sezaman semasa dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, enggak ada. Wa ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Nah, inilah kesalahan fatal yang kedua. Ya. Berarti Said Murtadho Az-Zabidi ditelikung, padahal ini bukan kitab karangannya, tapi dompleng namanya, nama besarnya. Yang ketiga, qala Syekhus Syaraf Al-Ubaidili hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Nakib minal Madinah ilal Basrah. Jadi hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu ya, itu hijrah dari Madinah ke Basrah, ke arah timur. Dari Madinah ke Basrah. Padahal menurut ahli sejarah internal Ba'alawi itu tidak seperti itu. Dari Basrah ke Madinah dulu. Dari Madinah baru tahun 318 ibadah haji ke Makkah. Lalu meneruskan perjalanan ke arah Tenggara. Timur, Tenggara. Ke arah selatan, Menceng. Timur, ke arah Hajrain. Lalu ke provinsi Hadramaut. Lalu anak cucunya ke Tarim itu. Jadi ini nggak masuk. Ya. Fil asyrith tsaniyah minal qarnis tsalis. Aslinya ini qarnis tsalis, tapi oleh pentahqiqnya Ar-Raddul Jali ini dirubah menjadi Ar-Rabi. Nah, ini namanya salah paham. Ini yang keempat, kesalahan yang keempat. Pada 10 yang kedua, paruh 10 yang kedua dari abad keempat. Aslinya abad ketiga. Yang namanya abad itu hitungannya kan sekarang kan abad 21 ya. Masehi ya. Berarti di atas tahun 2000, 2001 itu berarti abad 21, 2002, 2003 sampai 2024 ini abad 21. Sekarang abad 15 karena tahun 1445 Hijriah. Di atas tahun 1401 itu namanya abad ke-15. Tetapi di dalam kitab ini dan bahkan kitab-kitab internal Ba'alawi yang lain banyak sekali kesalahan-kesalahan ini. Gitu. Minal Qarnir Rabi al-Hijri. Ini baru benar. Aslinya minal Qarnir Tsalits al-Hijri. Wa kharaja minha huwa wa waladu Abdullah ilal Masyriq. Yang keempat. Kesalahan yang keempat. Ilal Masyriq. Kalau ilal Masyriq berarti ke Indonesia. 313. Bukan Qarnir Tsaniyah Asyri Tsaniyah minal Qarnir Rabi. Wa alqa asad tisyar bil Yaman wastaqarra bi Hadramaut wa tatayyaruha wa sakana Madinata Tarim ayyaman thumma nazala bil Khusaisah bi Syibbi Bani Khaddam ala nisfi marhalatin min Tarim al madhkurah wa sakana waladu bi Tarim. Ya, ini 4 kesalahan. 4 kesalahan. Jika ini dilakukan oleh seorang yang alim allamah Said Murtadho Az-Zabidi, saya tidak percaya. Beliau Muhammad Abu Bakar Ba'dzib ini berhusnudzon. Mungkin pada waktu itu Said Murtadho Az-Zabidi kan sedang kena penyakit taun di Mesir itu. Di Mesir itu kena wabahnya. Ya kayak corona lah ya. Kalau saya itu serangan wabah waktu itu yang menyasar ke hewan juga, nggak hanya manusia. Bahkan beliau pada waktu meninggalnya itu
eh, tulisannya keluh, maksudnya nggak bisa gerak sama sekali. Wafat di Mesir, Said Murtadho Az-Zabidi ini. Di 4 kesalahan ini, belum lagi masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kitab Raudhul Jali ini. Ya, ini namanya ketelikung, ya, ditelikung karena atas permintaan dari Habib Ba'alawi. Pokoknya begini, intisarinya, kesimpulannya. Setiap kitab, nasab dan sejarah, karya Ba'alawi, atau karya eksternal Ba'alawi atas permintaan Ba'alawi, ya, atau kitab yang disalin, ditahqiq oleh Ba'alawi, sekilas itu normal, wajar, dan benar. Sekilas. Tapi kalau diteliti, banyak kesalahan. Mohon maaf. Kelihatannya, wah bener ya. Kalau diteliti, banyak kesalahan. Mohon maaf. Karena memang sejak awalnya sudah salah. Gitu. Jadi, setelahnya itu salah semua. Sama seperti wafatnya Imam Ali Khalid Kisam, 729 Hijriah. Tetapi di Ar-Raudhul Jali 529 Hijriah. Beda jauh. 200 tahun. Udah jauh 200 tahun. Karena menyesuaikan tonggak sejarah pertama kali yang mereka bangun. Yakni hijrahnya itu 317 Hijriah. Maka semuanya menyesuaikan, dimundurkan semua, padahal tidak. Tonggak pertama kali nasab Ba'alawi itu dimulai dari Ali Khalid Kisam ini sebenarnya. Untuk menyesuaikan diri dengan orang yang pertama kali dari Bani Ahdal, Muhammad bin Sulaiman, hijrah, yang wafat tahun 540 Hijriah. Ketika itu nanti gagal dalam penyelarasan, ya, mengharmonikan kedua klan ini berikut silsilah nasabnya, maka nanti akan gagal semua. Dan benar-benar terjadi. Nasabnya selalu digugat. Tidak hanya sekarang ini, sejak dulu, sejak datang pertama kali Hadramaut, Imam Ubaidillah bin Ahmad disuruh minta isbat ke Makkah. Berikutnya pada abad ke-6 ya, oleh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, waktu di Tarim juga minta isbat lagi. Ini kan hal yang aneh. Oleh sebab itu Al-Muhibbi ya tidak sampai meneliti seperti ini. Tidak sampai jeli dan hati-hati, hanya berdasarkan husnudzoni. Oh, Al-Masra'ur Rawi menyebutkan, kitab An-Nurus Safir menyebutkan, Al-Ghuror menyebutkan. Padahal jika diteliti, jangan dilihat Al-Ghurornya, lihat isinya. Isinya kitab Al-Ghuror itu seperti apa? Apakah masuk standar ilmu pengetahuan atau ilmiah? Ya kan nggak masuk. Jadi saya bukan berarti mengaku paling alim, lebih alim daripada Al-Muhibbi, enggak. Saat itu mungkin tidak terbuka seperti saat ini, sehingga akses untuk mendapatkan kitab-kitab itu lebih mudah sekarang daripada dulu. Karena dulu kan ya kertas, tinta itu kan ya langka, nggak seperti sekarang. Ya kita temukan, kita beli dari mana bisa. PDF itu belum ada. Sekarang paling mudah. Oleh sebab itu, kembali ke Al-Muhibbi, ini juga ditelikung. Saya sudah membaca, ini sudah disampaikan juga oleh beliau, Ustadz Gus Aziz Jazuli. Jadi di sini ada Aun itu loh. Saya cari Aun di mana-mana itu hanya ada Syarif Aun bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Nek Syarif Aunur Rafiq ya, dari Al-Hasani yang pernah berkuasa di Mekah yang mentakzir para Habib itu ada Aunur Rafiq. Tapi kalau Aun bin Musa Al-Kazim itu tidak pernah ada dalam kitab-kitab nasab. Baik awal abad kedua, 3, 4, 5, dan sampai sekarang nggak ada Aun bin Musa Al-Kazim. Sudah saya sebutkan tadi dalam Kitabul Mu'aqobin bahwa Musa Al-Kazim itu hanya memiliki 14 anak
Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada aunnya. Jadi al-ahdal itu juga batal nasabnya. Padahal al-ahdal ini ada nama yang mirip dengan leluhurnya Ba'alawi. Ya memang dari situlah nama leluhurnya Ba'alawi nyantol. Yakni mulai dari Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Alwi. Jadi Ubaid bin Isa, Ubaid bin Isa bin Alwi. Jadi ada 3 nama yang hampir mirip ini. Lalu diharmonikan ke nasabnya Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi hampir sama namanya. Cuma bedanya nanti itu di himham dan aun. Sama seperti apa yang diklaim oleh seorang Habib dari Lebanon ya, yang kemarin sudah kita bahas, Kamal Al-Hud itu, ya, nasabnya juga ke Aun bin Musa Al-Kadzim, ada himham juga. Nah inilah yang tidak disadari oleh Al-Muhibbi, sehingga beliau pokoknya mencantumkan ini berdasarkan husnuzon dari Al-Mashra'ur Rawi. Karena redaksi yang ada di dalam Khulasatul Athar ini tentang sejarah Ba'alawi itu hampir sama seperti Al-Mashra'ur Rawi. Termasuk diantaranya adalah pencantuman nama 3 anaknya Imam Ubaidillah, yakni Alwi, Basri, dan Jadid. Redaksinya hampir sama seperti yang ada dalam Mashra'ur Rawi. Walam yu'raf al-ana maudi'u qabri as-salasah kecuali ilal alawi. Sampai tahun 1111 ini ya, wafatnya Al-Muhibbi, masih belum ditemukan di mana posisinya makam dari Basri dan Jadid. Yang Alwi ini ditemukan. Tapi Alwi pun ya wakilah. Wafatnya itu pun ya disinkron-sinkronkan. Wafatnya Alwi 400, wafatnya Basri tahun 400 Hijriah, wafatnya Jadid yang 400 Hijriah. Supaya nggak sama. Oh Alwi tambah 10 saja. 410 Hijriah. Pada lahirnya itu beda-beda. Wong Basri itu lahirnya sudah lama. Hijrah dari Basrah ke Hadramaut lewat Madinah, Makkah, muter itu kalau masih bayi lah ya gak kuat lah ya. Berarti kan sudah bocah, ya kan? Wong itu anaknya Ubaidillah. Ubaidillah menikah tahun berapa? Hijrahnya tahun berapa? Umur berapa? Berarti umur 22 tahun Imam Ubaidillah hijrah itu. Karena memiliki anak yang bernama Ismail. Dan terus umur 22 tahun hijrah punya anak yang bernama Ismail. Andai saja Ismail itu umur 12 tahun ya. Ya. Nikahnya umur berapa? Ayo, kentang ya. Nikahnya umur berapa? Nah, terus Imam Ahmad Al-Abah waktu hijrah itu umur berapa? Di dalam Al-Imamul Muhajir, karya Muhammad Shihab, umurnya Imam Ahmad Al-Abah itu ketika hijrah adalah 45 tahun. Ya, ini namanya nyocok-nyocokkan itu loh. Nyocok-nyocokkan. Nah ini nggak sinkron juga. Nggak sinkron dengan Bani Al-Ahdal. Antara Bani Al-Ahdal dengan Bani Alawi ini kalau dicocok, disinkronkan ya, sejarah nama-nama leluhurnya dan hijrahnya sekaligus wafatnya itu nggak nyambung. Nggak nyambung belas. Mungkin demikian, biar kita lebih lama merespon membaca tulisan panjenengan, saya kembali ke HP, kembali ke laptop nih. Pak, baik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai ketelikung padahal orang Arab sendiri, berarti keilmuan mereka nggak hebat. Masih hebat kiai-kiai pribumi, bahkan Kiai Haji Madudin Usman jauh lebih hebat. Ya, masanya yang berbeda Pak Taib deh. Jangan bandingkan gitu loh, jangan bandingkan. Ya sama seperti ketika kita menggugat kitab As-Suluk yang salah ketika mencantumkan menuliskan Al-Quran. Apakah
saya lebih hebat daripada Syekh Bauddin Al-Janadi, kan ya enggak, jangan dibandingkan, beda zamannya, beda generasinya. Nggih. Jadi begitu, nggih. Nah, kalau sama-sama satu generasi ya beda lagi, namanya beda zamannya nggak bisa dibanding-bandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Nggih. Begitu, nggih, Pak Taideh. Ya bisa juga, namanya zaman itu kan terus ada perubahan peradaban ya. Bisa juga hidup dulu dengan sekarang tuh enakan sekarang. Kalau nggak percaya tanyakan orang tua kita dulu. Enak yang sekarang. Enak urip zaman Pak Harto. Yo gak enak zaman sekarang. Sekarang Android itu murah-murah bisa kita beli. Kasnya 500.000 itu 3 giga. RAM-nya bisa 60 giga lebih. Ya. Kalau dulu belum ada Android, harus memiliki gadget yang canggih ya, misalkan Apple, misalkan, atau BlackBerry Messenger ya. Pak Nur Indonesia, leluhur Bani Ahdal itu apakah sama seperti leluhurnya Bani Alawi, Pak Yai? Sebab silsilah nasabah Alawi ini ruwet bin bulet. Aslinya itu inginnya sama. Karena dalam sejarah yang hijrah tahun 540 wafatnya Muhammad bin Sulaiman dari Irak ke Hadramaut itu adalah Bani Al-Ahdal. Lalu Bani Alawi ini mulai mencantolkan diri, mulai dari nama Ubaid bin Isa bin Alawi itu tadi. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alawi. Bin Himham bin Aun bin Musa al-Kazim. Jadi dulunya itu nyantolnya di Musa al-Kazim, bukan Ali al-Uraidi. Ini tertera dalam kitab Tuhfatuz Zaman, karya Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdal. Tahun 855 Hijriah. Jadi pertama kalinya ingin mengharmonikan, supaya sama-sama dianggap sebagai Syarif Husaini. Sama-sama keturunan Kanjeng Nabi. Di dalam Tuhfatuz Zaman jelas menerangkan bahwa memang Ali Ba'alawi ini memang fa'amida atau fa'amada ila syaraf, sengaja supaya diakui seorang bangsawan, orang yang mulia keturunan Kanjeng Nabi, lalu membuat-buat silsilah nasabnya sendiri supaya dipercaya, ya, supaya dipercaya oleh orang-orang sana, orang-orang Hadramaut sana. Lah, kalangan internal Ba'alawi menuduh yang tidak percaya itu Khawarij, Ibadi, Zaidi. Mungkin yang dipahami oleh Habib Muhammad di Asyihab itu, Al-Imamul Muhajir itu bukan Ahmad bin Isa, tapi Ahmad bin Isa bin Zaid. Pentolannya Syiah Zaidiyah. Itu baru tepat. Tapi kalau diarahkan ke Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi, nggak cocok. Cocok. Nanti kita bahas lagi. Pak Karsono bin Yahdi, sebelum menjadi kerajaan Arab Saudi, pada zaman dahulu, apa nama daerah tersebut, Pak Kiai? Matur suwun, Hijaz. Namanya itu Hijaz. Belum ada kerajaan Saudiyah Al-Arabiyah. Karena kerajaan Saudiyah Al-Arabiyah didirikan oleh keturunan Ibnu Saud. Jadi belum ada dari Hijaz, terkenal dengan nama Hijaz. Jadi nonton Pak Karsono bin Yahdi. Setiap terjadi perang antara Palestina Israel yang sering membantu malah Iran atau Syiah. Kenapa kok negara-negara Arab lainnya kurang respon? Apakah bangsa Palestina juga mayoritas Syiah? Matur suwun. Bangsa Palestina itu mayoritas Sunni, bukan Syiah. Pernah mau dibangunkan sarana prasarana infrastruktur manufaktur dari Republik Revolusi Islam Iran, tapi harus tanpa embel-embel. Nggak boleh ada bendera, ada logo-logo Iran sana, nggak boleh. Tapi nggak direspon, akhirnya nggak jadi. Itu Gaza. Jadi Sunni, mayoritas Sunni Gaza itu. Palestina yang Mahmud Abbas yang ada di Ramallah itu, tepi barat itu juga ya mayoritas Sunni. Mayoritas Sunni. Nah terus kenapa yang bela Palestina kok justru malah Iran? Nah ini kan kepentingan Pak Karsono bin Yahdi. Kepentingan Iran sejak dulu kala itu ingin mengelola Haramain, karena yang berhak mengelola Syarifain, ya, Haramain, Haram Makkah wal Madinah itu adalah mereka yang asli dzurriyyah Nabi.
Lalu mencari pendukung dunia Islam lain bahwa Arab Saudi itu Wahabi, Wahabi, Wahabi. Kita disuruh diajak untuk membenci. Akhirnya ya perang dingin lah antara Arab Saudi dengan Iran. Hubungan kadang ya rekat, erat, ya kadang ya longgar gitu. Karena memang sejak dulu itu antara keturunan Husain ya, bin Ali bin Abi Thalib. Husain kan pernah menikah dengan Syahbanu katanya. Syahbanu itu kan putri dari Raja Persia, Iran. Raja Persia Iran dikalahkan oleh Umar bin Khattab, lalu ditawan,lah putri-putri mereka, ada 3 ditawan, putri mereka yang cantik-cantik itu. Yang pertama diminta oleh Sayyidina Ali diberikan kepada Husain, anaknya itu. Syahbanu ada yang mengatakan seperti itu. Terus melahirkan anak yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin yang lolos dari pembantaian di Karbala. Jadi yang kedua dibeli oleh Sayyidina Ali, diberikan kepada Muhammad bin Abu Bakar. Melahirkan anak yang bernama Qasim. Terus putri yang ketiga diberikan kepada Abdullah bin Umar. Akhirnya melahirkan anak yang bernama Salim. Jadi 3 seperempuan antara Ali Zainal Abidin bersama dengan Salim dan Qasim ini adalah sepupu. Ya. Sepupu. Nah, setelah itu terjadi dendam. Sampai sekarang Iran itu dendam dengan Umar bin Khattab. Karena yang mengalahkan Yazdajir, Raja Persia itu adalah Umar bin Khattab. Jadi kalau ada acara-acara misuh gitu ya, acara-acara mengecam itu pasti Sayyidina Umar bin Khattab itu dikuatakan gak karu-karuan. Itu musuh. Seandainya makamnya Sayyidina Umar bin Khattab itu nggak ada dekat dengan Rasulullah, kan ketika makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Seandainya nggak di situ, digali ya, mau diinjek-injek sama Syiah Iran ya. Karena Syiah Iran itu paling benci sama Umar bin Khattab, benci sama Sayyidatina Aisyah. Nah itu, begitu sementara nanti kita bahas lagi. Ben bejane yang membuat kotor Indonesia semuanya dari Ba'alawi, dari gembong PKI, DNID, gembong teroris Ba'asyir, gembong Wahabi yang mengharamkan amaliyah NU, Basalamah, dan saat ini Habib merendahkan Kiai NU. Kita harus hati-hati, ini adalah permainan. Agama itu jadi tunggangan paling mudah ya, untuk mengendalikan ya orang dalam keyakinan. Jadi kalau sudah main keyakinan itu kan orang nggak menggunakan akal sehatnya. Setelah itu sugestinya aktif, lalu mudah diarahkan ya, kemana mereka mau. Begitu. Jadi kita harus hati-hati. Misalkan ada Basalamah juga, ada Bajre, barang itu semua dari mana itu? Dari mana? Kita sebenarnya itu bersaudara sebenarnya. Semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi jangan merendahkan lainnya, kan begitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bukan alat untuk intoleran, tapi justru alat untuk saling toleran. Itu aslinya seperti itu. Jangan merendahkan Kiai NU. Misalkan masalah tahlilan, ya. Tahlilan itu apa isinya? Tahlilan itu apakah ada pesta pora atau merangis meratap, ya menghibah, kan ya enggak, mendoakan. Yang dibaca itu apa? Coba pelajari dulu lah. Kita harus tasamuh. Ya, kita harus coba untuk mengerti lah ya, kenapa orang NU melakukan itu gitu. Toh nanti kalau misalkan masalah jamuan makanan waktu tahlilan hari ketiga, ke-7, ke-40 itu kan urusan lain nanti. Itu bahasan lain itu. Dilihat dulu nanti keluarga Sohibul Musibah itu apakah mampu secara ekonomi atau tidaknya, itu bahasan yang lain. Tapi untuk masalah tahlilan mendoakan itu ihda'us thawabnya enggak masalah. Enggak masalah. Tapi oleh Basalamah, oleh Bajre dan lain-lain itu haram, oleh Ba'asyir haram. Ya kan ini namanya enggak toleransi namanya. Begitu ya. Arfi Fadilah. Assalamualaikum Yai. Kan sudah nyata bahwa kaum dakwah itu sudah banyak menelikung mulai zaman dulu. Tapi kenapa orang-orang pada umumnya masih saja percaya bahwa mereka itu pendakwah agama padahal ilmunya cetek? Ini sudah kadung masuk dalam memori alam bawah sadarnya, Bu
Arfi Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Arfi Fadila. Karena memang ya itu tadi, kita ini bangsa yang lugu, bukan lucu, lugu-lugu. Orang yang selalu mengedepankan husnudzon, baik sangka. Baik sangka, hatinya bersih. Belum syar'i sudah mengamalkan sufi. Itu kita-kita ini gitu loh. Anak-anak kecil itu ya, disuruh sufi kabeh, kapan bisa maju negara ini? Nah, ayo kembangkan ilmu dan teknologi AI, artificial intelligence. Jangan sufi. Waduh, durung wayahe, Dik. Garuda Sakti, jeruk makan jeruk. Ada gambar jeruk nggih, Pak Garuda Sakti. Gaungkan terus tentang batalnya nasab Habib Alawi sampai pada titik syura wal istifadhah. Itulah akhir dari polemik nasab ini nggih. Kita selalu berdasarkan keilmuan atau data kitab yang ada, baik sejarah ataupun kitab nasab. Ini kan bagian daripada ngaji bersama kan gitu. Jangan hanya berdasarkan ujaran kebencian misalkan, nanti buat alasan mereka para muhibin dan para habib itu saya dihujat mati-matian. Berikutnya Garuda Sakti nasab tapi Pak Alawi sangat terang benderang sehingga tidak diketahui dari mana sumbernya. Sebenarnya itu gampang kok. Temukan nama Ubaidillah pada abad 45, 6, 7, 8, 9. Nyambung syaratnya, nggak usah putus-putus 650 tahun. Garuda Sakti, surah wal istifadhah tapi tidak dikenal di zamannya, artinya zong. Surah wal istifadhah itu kalau tidak nyambung ya jelas mengkotek sama dengan isnad. Kalau hanya terputus mungkin sebelum 1 abad itu wajar ya, karena mungkin ada bencana alam atau peperangan ya. Itu wajar, loh ini nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Wong silsilah nasab lainnya itu juga mutasil kok. Ini kok mengkotek sendiri itu bagaimana? Nah, masalah surah wal istifadhah itu bisa dibuat-buat. Nggak usah pakai alasan kitab-kitab wah surah wal istifadhah. Semua sekarang itu bisa disuruh dan istifadhah. Tergantung duit sekarang itu. Semua bisa dipoles, ya. Bisa di endorse semua itu. Pak Pamungkas Pramana, Pak Yai, apakah benar Syekh Said Ramadan Al-Buti bersimpuh mendengarkan pengajian Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri seperti di video yang beredar selama ini? Kalau kita lihat videonya Pak Pamungkas Pramana, Syekh Ali Al-Buti ya, ulama Suriah, ulama Syria, ya, sering di Damaskus, kadang di Aleppo, ya. Itu memang percaya sama Habib Alawi. Di antaranya sangat respect dengan Habib Ali Al-Jufri. Apakah ini menjadi alasan termasuk isbat nasab Alawi? Kalau menurut saya tidak. Mungkin beliau Syekh Ali Al-Buti ini juga kurang mengerti ya. Ya mohon maaf. Di abad 21 ini semua itu sama-sama. Sekarang ini tidak paling alim, enggak, semua ternyata sama-sama dalam hal-hal tertentu. Ya, mungkin Syekh Ali Al-Buti belum mengerti tentang siapa sebenarnya Syekh Ali Al-Jufri. Itu juga bisa. Beliau Syekh Ali Al-Buti ini meninggal dunia di masjid pada waktu khutbah ceramah ditembak dari jarak dekat itu. Yang kemarin pada waktu fitnah Dajjal, perang Suriah, perang saudara Suriah. Sampai sekarang masih belum kelar perang saudara di Suriah ini, yang menghancurkan infrastruktur ya, dan nyawa melayang 400.000, yang ngungsi berapa ratus ribu, berapa juta itu. Ada yang sampai tenggelam di Laut Mediterania itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi Said Ramadan Al-Buti bersimpuh mendengarkan pengajian Habib itu berdasarkan ilmu tasawuf. Beliau Said Ali Al-Buti ini juga pernah mengatakan bahwa nasabnya Ba'alawi itu ya termasuk sahih, sama seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Hampir sama seperti pendapatnya Al-Muhibbi ini, karena Al-Muhibbi ini kan termasuk ulama Aleppo, Suriah juga. Gitu. Jadi entah apa yang ada di dalam hati beliau, Allahu a'lam, ya, ma biqalbihi, tetapi dari segi dohirnya itu beliau mendukung Ba'alawi. Gitu. Almarhum Said Ramadan Al-Buti. Pak Yai, apakah kelompok yang berpaham anti madhab itu berpotensi mematikan basiroh karena mereka hanya menilai dohir teks saja? Sekarang ini banyak
ya nggak banyak sih, ada golongan yang tidak menggunakan pendapat mazhab 4. Karena di zaman Kanjeng Nabi itu tidak ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, ya nggak ada. Langsung Quran hadis. Nah, kadang-kadang gitu. Ada yang tidak hanya Quran hadis. Hadis itu palsu, banyak 5 juta hadis yang sahih itu nggak berapa. Jadi banyak yang palsu. Akhirnya Quran saja, ingkarus sunnah namanya. Jadi dari ingkarul madhab ke ingkarus sunnah, hanya menggunakan Al-Quran saja. Misalkan memakan daging anjing itu halal, lah ini namanya tidak menggunakan dalil madhab dan juga dalil yang ada di dalam sunnah. Jadi hanya menggunakan Quran saja. Majelis tafsir Al-Quran. Nah, penafsirannya sesuai dengan kemauannya. Misalkan makan daging anjing itu ya halal, nggak ada nas yang soreh. Setiap hal muamalah ataupun duniawiyah itu adalah halal dan mubah, kecuali ada nas yang mengharamkannya. Ya, al aslu baqa'u makana ala makana, kalau menurut ilmu istilah usul fikih ya seperti itu. Jadi tidak benar, harusnya tetap bermazhab, tapi tetap ada pembaharuan dalam mazhab itu. Oleh sebab itu di dalam NU ada Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ada seperti itu, Pak Mas Pramana. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum Yai. Kalau berkaca dari apa yang terjadi di masa-masa sekarang, kedua syekh tersebut ditelikung oleh Ba'alawi sangat mungkin, karena sepertinya Ba'alawi mahir menelikung dan menipu dalam banyak hal. Jadi nanti misalkan Gus Romo Yai Mustafa Bisri disowani Habib Ba'alawi, nanti salaman rangkulan foto. Oh ini loh, Gusmus budayawan Indonesia, orang yang alim alama saja mendukung kita, kamu mau apa? Ini namanya telikung kita, sama seperti itu. Ini yang mudah lah, nggak perlu karang kitabnya apa, nggak perlu itu, di foto pendukungnya, gitu. Sama seperti itu, padahal kenyataannya tidak. Ketika sowan ke Gus Baha membawa kitab Ar-Raddul Jali, dibawakan kitab Al-Ghurur. Coba Gus Baha bukaan, oh ya bener ini, bener. Oh, nasab Ba'alawi terang benderang seperti ini kok dinafikan. Siapa yang menafikan itu? Orang-orang bodoh itu. Pasti seperti itu. Nggak melihat kitab lainnya. Lalu dikasih lagi. Oh, Al-Masra'ur Rawi. Oh ya bener ini nasab Ba'alawi sah. Sah. Tahun berapa? Orang-orang ngerti. Nah, ini namanya menelikung. Ya, menelikung. Nih, leres Bu Zain Zeta, Pamekasan. Matur suwun Bu Zain Zeta. Mudah-mudahan Kais keluarga beserta tim Karma 212 selalu diberikan kesehatan dan dilimpahi sebagai bagian dari matur suwun. Doanya Ibu Zain Zeta, semoga doa baik panjenengan kembali kepada panjenengan sekeluarga. Bu Zain Zeta ini suami tercintanya wafat pada tahun 2019. Semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan yang ditinggalkannya diberikan ketabahan dan anaknya menjadi anak yang solih. Bu Zain Zeta, walaupun saya tidak tahu ya, tetapi ya namanya ya bukan ngeramal sih, tapi kelihatannya beliau adalah orang yang istiqomah karena beliau seorang pengajar. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kinoria. Selalu matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang, matur suwun, jazakallahu khairan dunya wal akhirah. Dan ngasih nggih, monggo kita ngaji bersama Pak Joko Nur, kita sama-sama lah saling memberi informasi. Kadang dengan nasihati saya juga Pak Joko Nur, jangan ngalem, jangan nganu saya saja, jangan terlalu kultus atau hulu dengan saya. Saya itu manusia biasa, sama saya itu adik jenengan Pak Joko Nur. Evi Anindya Putri, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kami dari Mbayat Klaten, dekat makam Sunan Mbayat, ikut menyimak. Alhamdulillah masyarakat di sini sudah mulai terbuka terhadap isu nasab palsu Ba'alawi. Sehat-sehat kayak dan tim. Matur suwun Ibu Tevi Anindya Putri dari Tembayat, Ki Ageng Tembayat, Mbah Sunan Pandanarang. Sebelum sampai di Klaten ya, Mbah Sunan Pandanarang itu perjalanan dari Semarang, Asemi Arang-Arang ke Pandan Arang-Arang, itu Kadipaten Pandanarang memang. Lalu ke Mbayat Klaten ini ada 2 kabupaten yang
menurut sejarah lah ya, beliau ciptakan dari legenda perjalanan beliau, yakni Mbok yo lali Pak Boyolali, akhirnya di Kabupaten Boyolali. Dan antara Syekh Domba, istrinya Sunan Tembayat, ya dengan Mbah Sunan Tembayat yang Bandarang sendiri itu salah-salah, ketiganya salah, disalahkan oleh Mbah Sunan Kali waktu di Gunung Jabal Kat, ya akhirnya menjadi Solo Tigo, wong telu salah kabeh gitu. Karena ya itu di Sabdo nggak duwe kesabaran nggih. Nggih, salam dari Surabaya untuk warga Klaten. Alhamdulillah mugi-mugi semuanya sami Klaten nggih, sami wangi kados dene bunga melati Melaten Klaten, kados dene Klaten nggih, Ibu Evi. Oh, ternyata begitu. Orang yang telah menutup telinganya tak bisa dinasihati. Nasihatnya dianggap jangkrik, mengirik. Insya Allah naluri dan mental seorang dai itu harus istiqomah memang. Jangan bosan-bosan untuk mengulangi. Seperti apa yang saya sampaikan ini kan sering saya ulang-ulang. Ya selain memantapkan pemahaman, juga bagi yang masih belum melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan bisa mendengar dan bisa memahami isi yang apa yang saya sampaikan ini. Begitu nggih. Jadi jangan dianggap sebagai jangkrik. Ya, mungkin insya Allah ini dari Habib juga nyimak, Pak. Oh ternyata begitu. Alhamdulillah. Dari mukibin banyak yang menyimak. Ada yang mewanggil dengan saya itu ya banyak. Yang nyimak saya itu ya banyak dari kalangan mukibin dan habaib. Mas Anom, assalamualaikum ya. Sebenarnya kenapa kita harus ikut campur dalam urusan pelurusan nasab Nabi Muhammad ini? Apa urgensinya? Terima kasih Kiai, salam sehat selalu. Urgensinya adalah membela nama baik Nabi kita, membela nama baik agama kita, membela nama baik negara kita, membela nama baik generasi kita. Kalau kita biarkan, maka kita ikut berdosa. Ini bagian daripada fardu kifayah. Fardu kifayah. Di antaranya adalah para pemuka agama dan pemuka masyarakat sekaligus ilmuwan-ilmuwan yang ada. Harus menyampaikan kepada khalayak umum bahwa bahayanya habaib ini nantinya mengarah ke pelecehan nama baik Nabi kita dan bahkan agama kita. Kenapa? Saya ambil cerita sedikit saja. Dulu tahun 1930-an, itu di daerah-daerah terpencil, diantaranya ya termasuk NTB, ya, daerah-daerah Karawang, Indramayu, Sumeneb diantaranya. Itu Habib itu disuruh malah dibayari sama orang tuanya untuk menikahi anak-anaknya, ya gadis-gadis itu kok. Di Sumeneb. Jadi kalau ada anak-anak yang berwajah Arab, tapi ibunya bukan Arab, bapaknya entah kemana, itu jangan heran. Mualat, itu anak keturunan, tapi bapaknya yang telecek nong dindi, nikahi. Mungkin niru wali-wali zaman dulu. Gitu. Sampai Belanda itu membukukan itu. Belanda itu sama heran, tahun 1926, 1930 Masehi, ya. Coba tanya kalau nggak percaya, di Sumeneb sana. Sampai itu ada di dalam karya orang-orang Belanda ya, itu ada 16 gadis muda daerah terpencil ketika ada tamu dari kalangan habaib, ya, cari ya perawan lah memang, malah dibayari nikahi anaknya, nanti ada yang punya anak ditinggal Melayu, ada yang nggak punya anak, ya macam-macam kasusnya. Itu dulu seperti itu. Lah, nantinya akan berbahaya. Nanti, jadi kalau ada habib yang tidak jelas marganya, wajahnya Arab tapi nggak punya bapak, itu ya bisa seperti contoh yang saya ceritakan ini. Nggih. Jadi begitu nggih, Mas Anom. Jadi kita ini membela nama baik Nabi kita. Karena Nabi kita itu dilecehkan. Dilecehkan seperti apa? Ya dengan cerita-cerita mereka dan perilakunya. Akhirnya cepat, di kampung kami sulit menyadarkan masyarakat Yai. Katanya kalau ada habib datang dipandang itu wajah Rasulullah. Jadi kalau lihat habaib berarti lihat Nabi. Gimana ini Yai? Maaf lancang Yai. Pak Kereta cepat tidak salah. Seperti apa yang saya sampaikan. Karena apa? Kita ini gumunan. Bangsa yang bahasa kasarnya itu inlander. Lama dijajah. Terbelakang. Ya seperti ini itu. Ketika melihat wajah orang-orang yang tidak sewajah dengan kita, tidak seras dengan kita, itu
gumunan, gawoan, heranan itu. Akhirnya apa? Enak ya punya suami seperti itu ya. Ini tolong dengarkan remaja-remaji ya yang ada di Indonesia ini. Jangan ditiru ini. Jadi tidak boleh seperti itu, Pak Kereta Cepat. Jangan percaya lagi bahwa wajah Arab itu keturunannya Kanjeng Nabi. Jangan. Mau di Arab sana itu coba kita waktu umrah dan haji. Lihat wajah-wajah Arab itu apakah mereka keturunannya Kanjeng Nabi? Enggak. Hanya ngaku-ngaku saja juga bisa. Di luar Indonesia, orang yang berwajah Arab itu jarang dan hampir ya minim sekali orang ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Enggak, itu justru memalukan. Memalukan apa? Enggak bisa seperti akhlaknya Kanjeng Nabi. Kok ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, misin-misini. Orang duwe isin. Tapi nono kene justru malah diumbar gitu untuk mendapatkan privilege itu tadi. Kehormatan, penghormatan. Diarak kayak ndoro, kayak majikan. Nah, itu yang kita lawan, feodalisme dalam hal agama, kepercayaan. Nanti kembali ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Karena semua akan berlomba-lomba saling membanggakan nasabnya. Begitu, Pak Kereta Cepat. Pak Soemar Katin, Jember, Assalamualaikum. Ya, Haji Nur, ya kebanyakan KPI bodoh-bodoh, janganlah waj'al munadan in yud doflia ka'abdi sifda susana. Saja gak paham buktinya, baca Al-Quran makhrajnya gak bisa atau rusak. Nggih, Pak Soemar Katin dari Jember ini mengingatkan kita, para habib memang ya dari segi kefasihan ketika membaca Al-Quran ya lebih fasih kiai-kiai, ustadz-ustadz desa itu, guru-guru ngaji itu lebih fasih. Habib Umar bin Hafid saja dengan saya itu fasih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh, saya sama Habib Umar bin Hafid, mohon maaf. ya kalah suwuk saya dengan beliau. Tapi kalau masalah kefasihan Al-Qur'an ya enggak kalah lah. Masih di bawah saya. mohon maaf. Gak sombong tapi nyombongi wong sombong yo enggak apa-apa. Wong orang ngerti bahasa Jawa kok wong. Ya ngerti bahasa Indonesia. Tapi lihat aja di videonya gitu. Masih fase-fasean orang Jawa, Pak Soemar Katin. Ya orang Nusantara, ya guru-guru ngaji kita nih. Kereta cepat. Habaib di Indonesia ini selalu memuji kota Tarim, tapi makan dan minum di sini. Bahkan katanya di Tarim walinya tidak ada yang pakai sandal karena ta'aduban menghormati tanah suci. Ini berlebihan ya, ini sangat berlebihan ini, berlebihan. Israf ini namanya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syainillah, 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 Bijahi Ba'lawi, Bijahi, wis gak usah nyanyi itu. Gak usah nyanyi itu. Dulu pada tahun sebelum kita merdeka, juga ada yang laguan memuji Hadramaut, tanah leluhurnya. Yang sekarang nadanya itu diadopsi oleh lagu Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal khirman, inhadu ya lal waton. Diadopsi lagu Ya lal waton, tapi teksnya nggak sama. Cuma dulu sebelum gegeran antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi, lagu itu bergema. Mereka lebih mencintai negerinya sana. Karena mereka kan imigran dari Yaman. Gitu. Memang benar mencintai negeri asalnya sana. Dan dilakukannya di sini gitu loh. Kalau dilakukan di sana itu nggak masalah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau memang hubbul waton ya Indonesia ini. Indonesia ini. Jadi Habib Abdurrahman Baswedan ya, yang mendirikan PAI, Persatuan Arab Indonesia itu, Partai Arab Indonesia itu akhirnya ya lebih mencintai Indonesia. Tapi
masih tetap belum bisa diterima 100% di hati pemuda dan pemudi kita Indonesia. Gitu. Posisi santri. Assalamualaikum ya. Bertanya, hujah apa yang menyebabkan PP Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang tidak percaya eksistensi doktrin Habaib di Indonesia? Kalau tak percaya, kenapa dari dulu tak kualat dengan Habib? Segala sesuatu itu pertama kali berdasarkan keyakinan. Kalau Muhammadiyah sejak awal tidak yakin bahwa Habaib itu keturunannya Kanjeng Nabi, Al-Irsyad tidak yakin bahwa Habaib Ba'alawi itu keturunan Kanjeng Nabi, ya enggak apa-apa. Semua itu tergantung keyakinan. Begini loh, kalau kita masuk hutan, kita yakin tidak akan ditemui oleh syaitan atau jin, arwah gentayangan, ya maka tidak ditemui. Saya punya teman yang namanya Jelmer Hawkins, orang Belanda itu. Waktu bersama dengan saya di Trawas Mojokerto, malam-malam itu keliling. Mana itu pocong? Saya tidak percaya itu pocong. Di negeri saya, di Leiden Belanda, tidak ada yang namanya itu pocong, tidak ada yang namanya geludung pecengis, tidak ada itu yang namanya tengel, kelelot, hantu banyu, atau gansoluwo. Saya tidak percaya itu. Karena di dalam memori otaknya itu tidak ada tersimpan file yang bisa untuk membuka aplikasi, jika aplikasi itu masuk, diterima. Itu loh. Sama dengan ketika HP kita ini tidak ada program Grab, tidak ada aplikasi Grab, tidak ada aplikasi Gojek. Terus kita mau naik sepeda motor berdasarkan apa? Kan nggak masuk. Sama seperti sugesti ini tadi. Kalau orang Hindu itu yakin bahwa walaupun makan yang bernyawa, khususnya sapi, ya itu haram. Tapi kalau makan babi, halal menurut mereka. Kalau kita makan sapi halal, makan daging babi haram karena jijik. Karena sudah masuk dalam sugesti. Diharamkan. Di dalam ajaran Islam, di Al-Quran jelas bahwa makan daging babi itu haram. Maka masuk dalam sugesti kita. Akhirnya apa? Ketika kita melihat babi atau daging babi di masa ya, jijik. Nah, ini namanya sugesti. Oleh sebab itu, kenapa Muhammadiyah gak kualat? Karena tidak dimasukkan dalam sugestinya. Lah kalau kita, ya sekarang kita harus mulai menata, bukan ikut Muhammadiyah ya, ikut data, referensi yang ada. Ya, kita sudah tidak percaya lagi, nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Oh, mati kafir, nggak, jangan percaya. Oh, mati murtad kusuk, jangan percaya, itu hanya alat untuk memperalat supaya kita percaya kualat itu saja. Justru dibalik saja. Habib-habib semua, baik yang tua ataupun yang muda, yang masih membenci kita para kiai dan ulama-ulama yang ada di Indonesia akan mati su'ul khotimah. Akan mati dalam kondisi kafir. Akan mati dalam kondisi murtad. Akan mati dalam kondisi masuk neraka. Loh, ganti dibalik gitu supaya keyakinan kita ini timbal balik itu. Sama dengan kita ya. Saya itu kalau misalkan ya meninggalkan sholat 5 waktu itu, mesti ono sing gak enak. Uripku gak enak, gak tenang belas. Misalkan saya meninggalkan sholat sehari semalam itu 3 waktu ya, saya hanya menjalankan 2 waktu ya misalkan ya. Itu gak enak. Kok ono sing kurang, ibarat makan itu, aduh, kok nggak makan gitu loh. Berarti, tapi bagi orang yang sudah biasa nggak sholat 5 waktu ya, nggak ada apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Ini namanya sugesti, keyakinan. Jadi Muhammadiyah itu sudah dari dulu seperti itu. Di sana. Assalamualaikum. Sehat selalu Kiai Nur. Kenapa susah sekali menyadarkan masyarakat khususnya Nahdien? Masih saja ngasih tempat di panggung gerombolan Mbak Alawi, prihatin sekali. Ya karena termasuk peran dari pejabat kita, dari wali kota, bupati, gubernur menyediakan anggaran dana untuk mengundang mereka dan para anggotanya lah. Inilah yang namanya hambatan dalam perjuangan. Jadi nanti insya Allah kita optimis, jangan pesimis. Lambat laun nggak apa-apa, ngundang ulama mereka itu nggak apa-apa. Yang penting jangan dawir, jangan bercerita khurafat, jangan bercerita mengunggulkan klannya sendiri. Dan saya adalah darah Nabi, saya adalah cucu Nabi, saya adalah ahlul bait Nabi. Saya dijamin masuk surga walaupun saya bermaksiat sekalipun. Jangan nanti kalau yang berkata seperti itu jangan dipakai.
jangan dipakai. Nggih, ngrusak agama. Rusak agama. Cak Purbo, guna realisasikan Jawa milik Tarim, skenario kuasai PBNU, ubah sejarah bangsa, kuasai umat NU karena ini syarat guna kuasai pemerintahan lewat jalur politik. Dan kini sudah terjadi. Sayangnya pemerintah dan PBNU nggak sadar. Para pengurus struktural PBNU nanti akan ditanya apa tugas kalian sebagai pengemban amanat mulai dari PB, Mustasar, PB, PW, PC, MWC sampai underbunya di bawahnya semuanya otonomnya semuanya kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, semua akan ditanya, akan tanggung jawabnya, tugasnya untuk apa gitu. Jadi mohon semua kiai dan ustadz juga, para peneliti, ilmuwan, semua ayo bangkit bersama menyelamatkan negeri ini. Kalau tidak mulai sekarang terus kapan gitu. Cak Purbo nggih leres panjenengan nggih Cak Purbo. Muhajirin Jamilun. Salam Yai. Akibat doktrin ada pengurus NU pusat sudah menganggap Habib di Pekalongan jadi wali kutub atau paku buminya Indonesia. Padahal Habib itu terang-terangan dalam ceramahnya selalu menipu umat. Melihat dengan mata sebelah, wali kutub Minal Pekalongan itu kelebihannya apa? Manfaatnya apa? Coba. Lebih wali kutub Mbah siapa yang dari Wonogiri itu? Mbah Sadiman. Mbah Sadiman itu lebih wali kutub versi Wonogiri Kabupaten, bisa ditiru oleh semuanya daripada wali kutub from Pekalongan. Jangan percaya itu hanya sekedar doktrin saja. Paku buminya apa? Paku buminya Nusantara itu ya selain ulama warasatul anbiya ya pejabat yang amanah. Termasuk diantaranya adalah rakyat dan ummah ini. Paku buminya semuanya, semuanya. Jadi doktrin ini harus dikikis sedikit demi sedikit. Jangan nanti kalau sudah taklid buta, hulu berlebihan, kultus seperti itu nanti akan mudah dibelokkan keyakinannya. Jadi tidak ada halal haram lagi. Karena apa? Surga itu milik mereka. Akhirnya seperti itu. Nanti pokoknya taat bonggoan saja, pasrah bonggoan saja lah. Akhirnya akan seperti itu. Padahal Rasulullah tidak memberi contoh seperti itu. Pak Musli apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Bapak hadir nyimak, semoga tercerahkan tentang kajian nasab para habib yang ngaku cucu Nabi. Nggih, Pak Musli apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Balikpapan Kalimantan Timur. Nggih, salam dari Surabaya untuk Balikpapan. Nggih. Pak Muhajirin Jamilun, doktrin para habib sudah begitu parahnya menjangkiti periode kepengurusan 2022 sampai 2027. Nggih, semoga di 2028 yang akan datang berubah, nggih. Berubah, kita tetap sabar menunggu, atau kalau sekarang ya diganti saja yang masih berkiblat ke tidak berkiblat ke umat ya, kita ganti saja. Gitu. Pak Yomenaza, assalamualaikum Kiai Nur, salam takdim. Kalau lihat di Jakarta terasa sekali penghambaan para budak terhadap Alawi. Kasihan masyarakat kita sudah banyak yang hidup susah, dirampas pula kecerdasannya. Nggih, leres begitu nggih Pak Yomenaza. Di Jakarta itu seharusnya kan kota barometer ya, kota metropolitan, pusatnya manusia-manusia cerdas ya, manusia-manusia berpendidikan, berperadaban ya, harusnya memberi contoh yang baik. Di antaranya adalah makam-makam di Priok ya, itu bukan makam, itu makam Mbah Priok itu bukan makam, kosong, itu palsu. Di antaranya adalah ketika ada hol-hol misalkan berlebihan, itu menyanyiakan waktu ya. Hari ini kan berturut-turut mulai kemarin holnya Habib yang meninggal berapa tahun yang lalu itu, Habib siapa yang umurnya 40 tahun itu. Nah, ini acara hol ini Habib Mundir Al-Musawwah ya. Yang datang itu juga banyak ya, kasihan sebenarnya, maunya mencari ketenangan ya, kepuasan batin, akhirnya diarahkan ke sesuatu yang membebani. Kalau satu kabupaten, satu kota ada hall 100 kabin nggak bingung sampean. Bingung. Kalau Wali Songo paling hallnya jaraknya ya jauh-jauh, nggak sampai ngerepoti uang. Pak Joko Sahmat, Tamim Muzair Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu nyimak, semoga Pak Kiai harus keluarga
Sehat semua para jengos Habib mulai bermunculan, tapi Habibnya malah pada ngumpet, ternyata kelakuannya mirip. Nggih, ngoten nggih. Pak Joko Samad, assalamualaikum. Nggih, sayanya ada baca sholawat 1000 wallahi, saya tidak percaya Habib turunan Nabi. Ya, ini Pak baca sholawat ini menjawab 1000 sumpahnya Buya Muhyiddin Abdul Qadir dari Sumedang. Nanti akan kami sadarkan, nggih. Karena apa? Buya Muhyiddin dari Sumedang itu pernah nyantri di Yaman. Jadi masih terbawa doktrin-doktrin lama. Jadi nanti insya Allah tugasnya Gus Abdul Razak, Pak Yai Abdul Razak, yang dekat-dekat sana aja dulu. Nanti insya Allah secara khusus beliau akan saya kasih penyadaran lah ya supaya sadar. Sumpah demi Allah, kayak Haji Maduddin Utsman itu syaitan. Ini ngomong apa? Ya Haji Maduddin Utsman itu ibarat jiwanya itu malaikat. Nah itu jiwanya itu bersih untuk apa? Wong beliau kemana-mana tenaga dan waktunya ya untuk meninggikan umat kok. Sampai pesantrennya kadang-kadang ya jarang beliau sendiri yang ngajar. Ya paling badal-badalnya itu belani umat dan masyarakat. Berpikir di malam hari, berzikir di siang hari, terus berkarya untuk negeri. Kok malah dikata-katai yang tidak itu bagaimana? Nggih, gak pas itu nggih. Satu kali lagi karena di nganu sama nah, biasanya saya mencari yang kontra ini loh. Mencari yang kontra, yang misui saya itu saya. Satu enggak ada sih. Alkemi Indonesia sehat sih, Pak Alkemi Indonesia kok datangnya keri-keri nih. Pak Alkemi ini saya pengen ketemu Pak Alkemi. Saya masih punya janji dengan beliau, harus beliau bawakan ke kami manuskrip Bojonegoro, manuskripnya Mbah Sambu, Mbah Abdurrahman Sambu Lasem. Saya masih cari beliau. Satu kali tok nggih. Nggih, Barotul Ittafiyah Halwa. Assalamualaikum Pak, tolong aku dari ngaji live bareng dengan Dr. Sugeng, Kiai Badila Tamam dan yang lainnya bareng-bareng nggih. Oh, bareng-bareng nggih. Nggih, dari Tulung Agung, salam nggih. Insyaallah ini saya baca nggih. Setelah selesai live ini tulisan panjenengan semua, jangan khawatir untuk tidak saya baca, dan jika positif tetap akan kami ambil manfaatnya, jika negatif akan jadikan pelajaran buat kami untuk introspeksi diri. Demikian jumpa kita pada acara ngaji bersama malam hari ini. Semoga tulisan panjenengan semua dibalas oleh Allah setiap hurufnya dengan energi positif, kebahagiaan, kebaikan untuk hidup di dunia sampai di akhirat, optimis surga dunia sampai surga nanti di akhirat. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian kami baik segi ucapan ataupun tindakan yang kurang berkenan di hadapan panjenengan semua, mohon dimaafkan. Semoga kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat, bisa melanjutkan kembali ngaji bersama di lain waktu malam hari ini. Masih ada banyak waktu selain malam hari ini. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rakyat Indonesia sudah banyak yang sadar. Terus semangat dalam perjuangan ini, karena ini adalah kewajiban kita bersama, dan terus waspada propaganda mereka, kaum Balawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan oleh mereka agar memuluskan misi. Sekarang mereka semakin terpojok karena fakta bahwa rakyat Indonesia sudah banyak yang sadar dari tingkah laku mereka, meskipun masih ada juga muhibin dungu. Tapi intinya mereka semakin sempit ruang untuk dawer duit rakyat. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.